Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan objektivisme yang terdiri dari teori pemrosesan informasi, teori kognitif, behaviorisme. Yuk kita simak materinya. Apa itu teori pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi ini yaitu teori belajar yang digagas oleh Robert Gagner. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Menurut Gagner, belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingatkan kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Dengan kata lain, pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Selanjutnya, ada tahap-tahap pemrosesan informasi. Menurut Robert Gagner, pemrosesan informasi terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama yaitu receiving the stimulus situation, yaitu fase ketika seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua yaitu state of acquisition, yaitu fase di mana seseorang membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Yang ketiga, storage, yaitu fase retensi atau penyimpanan informasi baik ke dalam memori jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat yaitu retrieval, yaitu fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Menurut Donald Broadbent, pemrosesan informasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama encoding, yaitu proses pentransformasian peristiwa-peristiwa ke dalam bentuk yang bisa disimpan dan digunakan selama masa tertentu atau bisa disebut dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu storage atau disebut juga dengan retensi, yaitu proses mengedapkan informasi yang diterima dalam suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu retrieval, yaitu sebuah proses pengaksesan, penembalikan, atau pemanggilan kembali informasi yang disimpan di dalam memori untuk digunakan. Luqman El-Hakim membagi pemrosesan informasi menjadi 4 tahap. Yang pertama, menerima informasi, yaitu memperoleh informasi tertentu dari lingkungan dengan alat indera untuk selanjutnya diolah. Yang kedua yaitu mengolah informasi, upaya menggabungkan dan mengaitkan informasi atau pengetahuan yang dimiliki. Ketiga yaitu menyimpan informasi, mempertahankan informasi atau ingatan dalam memori. Yang keempat, memanggil informasi kembali, yaitu mengingat kembali informasi atau pengetahuan yang disimpan dalam ingatan atau memori untuk digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Menurut Clark Lockhart, ada beberapa faktor penghambat dalam pemrosesan informasi seorang individu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Proses internal memori tidak dapat diamati secara langsung. Tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan.
dan kemampuan otak tiap individu tidak sama. Pembelajaran berbasis komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif model pemrosesan informasi atau Information Processing Model yang mulai berkembang pada tahun 60 dan 70-an yang dipelopori oleh Robert Gagné. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Rusman 2011 halaman 139. Model ini menampilkan konseptualisasi dari sistem memori pada manusia yang mirip dengan sistem memori pada komputer. Selanjutnya yaitu teori kognitif behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengutamakan pada perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori behavioristik menekankan guru sebagai pemegang kendali dalam memberikan contoh perilaku baik atau buruk kepada peserta didik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah membentuk asosiasi antara kesan pertama yang ditangkap dari panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau menghubungkan antara stimulus dan respon. Teori stimulus dan respon adalah usaha untuk membentuk hubungan antara keduanya menjadi lebih baik, karena keduanya sangat penting dalam menghasilkan teori behavioristik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik antara lain yaitu mempelajari perbuatan manusia bukan melalui keadaannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Segala perbuatan dikembalikan pada perasaan refleks. Pada waktu dilahirkan, semua orang itu sama, jadi pasti manusia juga mengalami perubahan. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran adalah memberikan stimulus yang baik juga benar agar nanti peserta didik dapat membentuk respon yang baik juga benar pula. Berbeda dengan aliran behavioristik, aliran kognitif merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses mental, cara bagaimana berpikir, mengingat, dan merasakan. Teori belajar kognitif otak akan menjalankan fungsi utamanya, yakni berpikir. Solso dan kawan-kawan menyatakan bahwa psikologi kognitif adalah ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Teori belajar kognitif otak akan menjalankan fungsi utamanya, yakni berpikir. Solso, TKK 2008 menyatakan bahwa psikologi kognitif adalah ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Jenis-jenis belajar kognitif antara lain yaitu pertama mengolah informasi, yang kedua konstruktivisme. Ciri-ciri jenis belajar kognitif antara lain: 1. Mementingkan apa yang ada dalam siri, bakat. Mementingkan kondisi, waktu. Yang ketiga, mementingkan keseimbangan dalam diri manusia. Implementasi teori kognitif dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Mendorong siswa untuk berpikir materi pembelajaran yang nantinya akan membantu mereka dalam proses ingatannya. Yang kedua, membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk mereka pelajari. 3. Memberikan pengalaman dalam proses hal belajar kepada peserta didik dalam memahami topik-topik yang mereka pelajari. 4. Mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam proses kognitif peserta didik. 5. Merencanakan dan mewujudkan kelas yang membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar maupun berpikir. Sekian pembahasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.